Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali akan belajar firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab dan menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi Yehezkiel 45 ayat 1 sampai 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Ya, puji Tuhan. Dalam pembacaan kita dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-45, kalau dalam perikopnya adalah persembahan khusus bagian kota dan bagian raja. Ya, puji Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu semua mendapat bagiannya. Ya, pada waktu umat-umat Israel menempati tanah perjanjian, tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka, maka perintahnya adalah dari tiap-tiap tanah pusaka yang mereka terima, mereka akan dibagi untuk mendapatkan bagiannya, yaitu dengan cara diundi. Nah, ketika mereka mendapatkan undian, dapat tanah di bagian mana, sebesar apa, ya, sebanyaknya seperti apa. Tadi sudah ada ukuran-ukurannya seperti yang diatur, ya, yang ditulis di dalam pembacaan ini. Begitu pula bahwa tanah yang mereka terima itu dibagi menurut bagian-bagian mereka masing-masing. Ya, bagian-bagian tadi sudah dituliskan, yaitu mengkhususkan sebidang tanah untuk menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Itu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian tanah untuk para orang Lewi atau hamba-hamba Tuhan yang melayani bait suci, yang pelayanannya khusus di dalam pelayanan bait suci, itu mereka mendapatkan bagian tersendiri di ayat yang kelima. Kemudian tanah untuk kota dan tanah untuk seluruh kaum Israel, itu juga sudah ditentukan, dituliskan di dalam ayat yang ke-6. Nah, hamba Tuhan, kemudian juga orang Lewi untuk kota dan orang-orang Israel. Kemudian juga ada bagian di ayat yang ke-7, yaitu tanah bagian untuk raja. Nah, dalam ayat yang ke-8
Ayat yang ke-8 di sana dikatakan begini, itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel, dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan umat Israel mendapatkan bagian mereka, mendapatkan tanah mereka. Kemudian raja juga mendapatkan bagian mereka, mendapatkan tanah yang menjadi haknya raja. Tujuannya dikatakan supaya kalau rakyat punya sendiri, kemudian raja punya sendiri, maka raja tidak akan lagi menindas, tidak akan lagi mengejar-ngejar hak miliknya rakyat itu untuk menjadi miliknya raja. Ya, semua Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah berikan dengan bagian-bagian mereka untuk mereka nikmati, untuk mereka miliki. Nah, artinya semua pembagian dari tanah pusaka itu Tuhan sudah atur, Tuhan sudah berikan kepada mereka sesuai dengan bagian mereka dan jabatan mereka. Karena pembagian tanah ini dilakukan secara undi dengan membuang undi, ya, maka apa yang mereka terima tidak bisa mereka tukarkan, ya, tidak bisa mereka komplain gitu ya. Kenapa aku dapat di sini tidak dapat di sana? Kenapa aku bagiannya kok yang sekian meter gitu, sekian hasta, tidak sekian, ya, tidak seperti yang di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, semua sudah sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan. Nah, dalam pembacaan ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita bahwa berkat setiap orang itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sudah diberikan oleh Tuhan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Saya suka sekali dengan sebuah kalimat ini Bapak Ibu, bahwa berkat Tuhan itu tidak akan pernah salah alamat. Berkat Tuhan itu pasti akan diberikan kepada orang yang tepat. Oleh karena itu, apapun bentuknya, berapapun banyaknya, setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan, yang berasal daripada Tuhan, itu sudah ditentukan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang berhak menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tepat sesuai dengan bagian yang Tuhan tentukan bagi dia. Bentuk daripada berkat itu, saudara, ya, kalau di dalam pembacaan kita tadi, mereka, umat-umat Israel, bagian mereka adalah berupa tanah pusaka, berupa tanah bagian-bagian mereka yang harus mereka tempati atau mereka diami. Nah, aplikasi di dalam kehidupan kita, bagian kita atau berkat dari kita itu ada dua macam bentuk, yaitu yang pertama bisa berupa materi, yang kedua bisa berupa non materi. Nah, bagian atau berkat apa yang berupa materi? Tentu saja bisa uang, bisa harta atau kekayaan, ya, bisa apa saja yang sifatnya itu kelihatan, ya. Nah, itu bisa menjadi berkat bagi kita. Lalu berkat non materi itu bisa kedudukan, bisa kepercayaan atau pujian, keberhasilan, kesuksesan, kehormatan. Itu juga adalah merupakan bagian atau berkat di mana orang-orang tertentu ketika mereka mengerjakan sesuatu mereka berhasil, mereka berhak mendapatkan pujian, berhak mendapatkan kehormatan. Itu adalah berkat bagi mereka, itu adalah bagian dari apa yang berhak diterima oleh mereka. Nah, apa nasihat firman Tuhan ketika kita menerima bagian kita, atau juga mungkin ketika kita melihat ada bagian atau berkat yang diterima oleh orang lain? Yaitu yang pertama, ketika kita menerima berkat yang menjadi bagian kita, maka kita harus belajar menerimanya dengan ucapan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, bersyukur di sini itu adalah menyadari semua berkat itu adalah dari Tuhan. Semua berkat itu sudah diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mensyukurinya dari apa yang kita terima. Lalu, ketika orang lain diberkati, apa yang harus kita lakukan? Ketika orang lain diberkati, maka nasihat firman Tuhan, kita juga harus ikut bersyukur, ikut bersukacita.
Dalam Roma 12 ayat yang ke-15, di sana dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Intinya adalah bahwa ketika melihat orang lain diberkati, maka kita harus belajar ikut senang, merayakan berkat mereka, merayakan apa yang diterima oleh orang lain. Kebanyakan yang terjadi Bapak Ibu, ketika kita sudah punya berkat sendiri, tetapi ketika melihat berkat orang lain, ya, mereka lebih diberkati, lebih sukses, lebih dihormati dan lain sebagainya, jangan sampai kita malah justru berburuk sangka. Yang kita harus lakukan, jangan kita berburuk sangka kepada orang yang diberkati, atau kita justru menjadi iri, ya. Nah, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Waktu kita melihat orang lain diberkati, mari kita ikut bersukacita, ikut bersyukur. Dan kita tidak berburuk sangka, tidak iri hati dengan berkat mereka. Karena dikatakan tadi, berkat itu semuanya dari Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan sesuai dengan bagian mereka masing-masing, sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang kita miliki, apa yang orang lain miliki, itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Apa yang dinikmati oleh orang lain, terkadang mengapa manusia itu bisa menjadi iri? Kenapa berkatnya tidak sama dengan berkat saya dan lain sebagainya, ya. Tetapi mari dengan firman Tuhan yang kita boleh dengar pada hari ini, kita mau menyadari semua berkat, semua bagian sudah diatur oleh Tuhan. Semua mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak mensyukuri berkat yang kita terima, maka itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kecenderungan pikiran manusia ketika melihat orang lain lebih diberkati, maka yang ada di dalam pikiran adalah pikiran-pikiran negatif. Tetapi kita yang tahu firman Tuhan, mari kita belajar bahwa setiap hati kita, pikiran kita senantiasa diberikan pikiran-pikiran yang positif. Ada contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab bahwa ketika melihat orang lain diberkati, maka yang timbul adalah keinginan untuk melakukan kejahatan, ya. Contoh yang pertama yaitu tentang Yakub. Yakub menipu Ishak supaya mendapatkan berkat yang seharusnya menjadi haknya Esau. Meskipun bahwa apa yang dilakukan oleh Yakub ini adalah atas nasihat ibunya, ya. Tetapi dia menginginkan berkat kesulungan yang harusnya menjadi haknya Esau. Kemudian juga Laban menipu Yakub karena melihat Yakub itu ternaknya lebih diberkati. Nah, apa yang terjadi? Contoh-contoh kisah di dalam Alkitab itu mengajarkan, memberikan pelajaran kepada kita supaya kita senantiasa mensyukuri atas berkat yang kita terima, juga mensyukuri atas berkat yang diterima oleh orang lain, sehingga hati kita tidak dipenuhi dengan kecemburuan atau rasa iri hati, tetapi hati kita tetap dipenuhi dengan sukacita karena kita menyadari bahwa berkat itu sudah diatur oleh Tuhan, sudah diberikan oleh Tuhan sesuai dengan bagian kita, sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Kesimpulannya adalah Tuhan memberikan bagian berkatnya kepada kita sesuai dengan porsinya kita. Jika Tuhan memberkati orang lain yang berbeda dengan kita, maka kita pun harus belajar ikut bersukacita atas berkat mereka. Sehingga kita bersama-sama mensyukuri atas semua berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi kita semuanya. Marilah kita memandang bahwa berkat itu berasal dari Tuhan, diatur oleh Tuhan, dan itu semua adalah untuk menyatakan kebaikan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan ini boleh kembali menguatkan dan mengingatkan kita untuk kita tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami terus belajar bersyukur atas berkat yang Engkau sudah bagikan kepada kami, agar kami mensyukurinya dan kami bersukacita karena kami menerimanya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, untuk mereka juga boleh belajar mengenai berkat Tuhan, dan firman yang kami dengar pada hari ini itu boleh menjadikan kami
pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Kiranya keluarga besar GPDI LCD Magelang mengangkat tangan ke tempat kudus dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati keluarga besar GPDI LCD Magelang dari Sion. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.